Kalau misalnya dikatakan melanggar itu misalnya social distancing, kalau kita pakai perspektif itu kejahatan ya, melanggar prokes, bahwa menjaga jarak tidak 1 meter itu kejahatan, maka setiap sholat Jumat itu tidak bisa menjaga social distancing. Kalau itu kejahatan, maka hukumlah mereka semua, bawalah mereka semua ke pengadilan. Maka tiap hari kita akan menyaksikan bahwa pengadilan penuh dengan orang yang sholat Jumat yang tidak bisa menjaga jaraknya karena tidak ada tempat untuk itu, sementara mereka butuh beribadah, terutama pada bulan puasa ini. Pertanyaan saya di sini, apakah bisa dilonggarkan undang-undang ini meskipun tidak jelas misalnya seperti itu tadi, ya tetap digunakan untuk menjangkau pelanggaran kerumunan. Nah, karena menurut para ahli kesehatan bahwa di situ mempercepat penyebaran. Bagaimana pandangan ahli terhadap ini? Yang mulia, memang kita harus lihat kalau kita kaitkan dengan pasal 93 lagi pasal 93. Pasal 93 itu memang klausa merupakan berisi ketentuan sanksi pidana. Tapi ahli tetap ada proposal semula bahwa harusnya itu menjadi ultimum remedium. Kalau misalnya pelanggar itu benar-benar bandel, nggak bisa diomongin, sudah diomongin, langgar lagi. Atau bahkan dengan kekuatannya dia menghalang-halangi. Maka barangkali pasal 93 itu justified untuk dikenakan. Tapi begitu kita mengenakan pasal 93, kita jangan sewenang-wenang juga. Karena pasal 93 itu mengandung kausalitas. Harus dibuktikan secara material bahwa perbuatan itu memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan mereka yang menghalangi dan mereka yang tidak patuh tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kita harus punya sebuah bukti, proof yang cukup untuk mengatakan bahwa perbuatan itu sudah memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena ini hukum pidana, nggak bisa hipotesa. Harus ada proof bukti bahwa itu sudah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah indikatornya apa untuk dikatakan kedaruratan kesehatan masyarakat? Misalnya, setelah kejadian itu sekian kena, sekian yang meninggal dan lain sebagainya, maka itu darurat kesehatan masyarakat. Negara kemudian memberikan stempel bahwa kasus itu sudah memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka kenalah dia pidana. Itu spesifiknya. Tapi yang terjadi di kita ini enggak umum. Makanya ketika umum begini, kita juga bingung. Kalau misalnya dikatakan melanggar itu misalnya social distancing, kalau kita pakai perspektif itu kejahatan ya, melanggar prokes, bahwa menjaga jarak tidak 1 meter itu kejahatan. Maka setiap sholat Jumat, hari Jumat, coba kita datang ke masjid-masjid, masih banyak yang karena masjidnya tidak cukup menampung, itu tidak bisa menjaga social distancing. Pertanyaannya adalah kalau itu kejahatan, maka hukumlah mereka semua, bawalah mereka semua ke pengadilan. Maka tiap hari kita akan menyaksikan bahwa pengadilan penuh dengan orang yang sholat Jumat yang tidak bisa menjaga jaraknya karena tidak ada tempat untuk itu, sementara mereka butuh beribadah, terutama pada bulan puasa ini. Begitu yang mulia. Ya, jadi jelas di sini penegakan hukum itu menghindari terjadinya kesewenang-wenangan. Jadi ada tahapan-tahapan ya, itu secara bijaksana. Kemudian mengenai tadi persamaan kedudukan di depan hukum, equality before the law, dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai tool of law sosial politik, pertahankan kekuasaan pemerintahan ini. Itu kan butuh hukum juga. Bagaimana, apa kriterianya? Kadang ada satu kasus tidak diproses oleh kejaksaan karena jaksa juga punya hak mendeponir perkara, tidak memproses yang kembali untuk kepentingan pemerintahan atau negara. Mungkin ahli yang lebih tahu lah gimana itu ya. Pertanyaan saya di sini, apa kriteria-kriterianya yang bisa diterapkan itu untuk bisa mengesampingkan perkara? Ya, jadi jangan semua perkara, kalau ini tadi tentu ada hal-hal ya mungkin berkaitan dengan hukum ini sebagai alat politik. Ya, gimana Pak? Iya, memang tidak setiap pelanggaran diperlakukan
secara sama. Tapi kalau kita bicara tentang, itu faktanya. Tetapi kalau kita bicara tentang keadilan, maka adil itu adalah kondisi yang sama harus diterapkan secara sama. Kondisi yang berbeda harus ditetapkan secara berbeda pula. Nah, pertanyaannya adalah kita akan mengatakan, oh kondisinya tidak sama karena satu kepala negara, satu warga negara biasa, misalnya begitu. Tapi bagaimana kalau sesama warga negara biasa? Kan sama kondisinya. Kenapa tidak diterapkan peraturan hukum yang sama? Karena itu menurut saya, karena saya bicara tentang hukum, ya saya mengatakan susah memang untuk mengatakan bahwa ini adalah murni soal pendekatan hukum itu saja yang mulia. Dan kita semua sudah tahu rasanya itu. Baik, cukup ya. Saya kira sudah cukup. Ada yang disampaikan ahli? Tidak sempat ditanya, silakan. Iya, satu saja statement karena menurut saya penting ya. Perlu dicatat bahwa sampai sekarang yang kita pahami adalah bahasanya adalah pelanggaran protokol kesehatan, bukan kejahatan protokol kesehatan. Itu saja yang mulia. hatiku sekarang.